Kalau kamu memaksa saya harus membayar hari ini, kamu sudah melanggar hak ajasi saya sebagai manusia. Kamu saya laporkan ke pihak yang berwajib. Itu aja bilang. Nah, kalau suasana tidak terkontrol dan DC, ya saat ini kita akan membahas mengenai masalah pinjol yang sudah banyak memakan korban ya. Dengan jebakan-jebakan yang katanya bunganya murah, fleksibel, aman, dan gampang. Namun pengalaman pribadi saya mengatakan tidak seperti itu. Nanti datanya saya tunjukin kepada kalian ya. Jadi saya itu ada di plafon, saya lupa, nanti saya sertakan dulu beserta data-datanya. Pinjam di situ tenor 150 hari awalnya ya. Setelah itu 1,2 juta. Oke, pinjamannya jadi 1,2 juta nih ya. Nah, begitu saya okekan, yang masuk ke rekening itu cuma 670.000. Gitu dia ya. Dan kalian tahu nggak? Jangka waktu temponya itu hanya 1 minggu. Itulah jebakan-jebakan itu tadi. Nah, jadi kalau udah seperti itu dari awal aja, pinjol yang ini aja sudah sangat meresahkan ya. Artinya tidak sesuai dengan kesepakatan ya. Nah, berapa yang dipinjam, berapa yang masuk ke rekening kita, dan nanti ada bukti-buktinya semua. Nah, jadi untuk kalian yang mengalami hal-hal di teror pinjol dan segala macam, kalian jangan ragu untuk galbay. Kalau memang sudah terjerumus di dalamnya, gali lubang, tutup lubang. Saya banyak baca di media-media seperti itu ya. Ada yang kasus sampai bunuh diri, diberhentikan dari kerjaannya karena DC-nya arogan. Dan saya juga membuktikannya sendiri ya. Nanti chat-chatan dari DC lapangannya nanti saya sertakan ya. Walaupun video sebelumnya udah cukup lengkap ya. Nah, jadi untuk kalian yang sudah tidak mampu lagi bayar atau galbay, yang pertama yang kalian lakukan, jangan ragu, jangan takut. Karena kita tidak bisa bayar bukan karena kemauan kita. Kita pinjam pinjol karena kita butuh, bukan karena kemauan kita. Tergoda kita iming-iming, kan begitu ya. Dalam peraturan OJK, saya kasih tahu sedikit info ya. Dalam peraturan OJK, penagihan itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tidak boleh intimidasi, tidak boleh mengancam, menyebar kontak, mempermalukan seperti yang kalian lihat nanti ya, kata-katanya DC lapangannya ya. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian galbay, beranikan hati, niatkan hati, saya tidak sanggup lagi membayar. Mungkin kapan nanti ada rezeki, saya baru bayar, begitu. Nah, jadi marak di sana sini mengenai pinjol-pinjol ini, namun solusinya tidak ada ya. Karena para DC-DC lapangan ini bertindak di luar SOP. Nah, artinya mereka tidak memperdulikan lagi yang namanya aturan. Yang penting mereka sesuai target, tagih dapat, begitu aja. Nah, jadi menyikapinya, kalian tetap santai. Kenapa saya bilang tetap santai? Menurut peraturan OJK, bahwasanya apabila debitur atau yang meminjam dipinjol tidak bisa membayar, maka asuransi akan mengcover pembayarannya. Seperti itu ya bunyi aturannya ya. Nah, itu nanti link deskripsinya nanti saya sertakan kalau kalian mau ya. Di channel kita juga nih. Nah, maraknya penagihan-penagihan yang di luar batas pri kemanusiaan itu membuat saya pribadi miris ya. Membuat pribadi saya miris. Kata-kata kotor, kata-kata makian, pengancaman semuanya. Makanya saya nggak begitu heran kalau ada yang mentalnya tidak kuat karena diteror sampai jatuh sakit,
sampai bahkan sampai ada yang mau bunuh diri. Ini sangat miris ya. Ini sangat miris. Nah, judulnya aja mereka ini legal, tapi cara penagihannya udah di luar batas. Nanti saya sertakan sama kalian ya chat-chatannya ya. Nah, setelah hal ini semalam mereka lakukan terus-menerus menagih saya dengan kata-kata ancaman segala macam. Kemarin ya, tadi pagi satu lagi mereka menagih dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang ya seperti inilah. Nanti saya tunjukin ya chat-chatannya nanti ya di bawah nanti ya. Seperti itu ya chat-chatannya. Nah, baru situ saya bilang, saya di situ tertera 1.200.000. Kenapa jangka waktunya seminggu? Padahal tenornya awalnya 150 hari. Kenapa yang masuk ke rekening 672.000? Nah, di situ dia malah ngasih solusi, udah Pak, kita refund aja Pak. Ini bayar 750.000 aja. Tetap saya jawab, saya tidak ada uang karena saya tidak mampu. Saat ini ekonomi lagi sulit. Itu bahasa saya ya. Nah, jadi untuk membuktikan ke luar biasaan pinjol dalam menagih, saya sudah merasakannya sendiri. Nah, dan saya juga tidak mampu untuk membayarnya ya. Begitu dia. Jadi kawan-kawan yang mungkin sudah terlanjur pinjol di 1, pinjol di 2, pinjol di 3, pinjol di 4, gali lubang, tutup lubang, cari lagi, dikejar sama DC, dikejar ke rumah, dikejar ke lapangan. Kalian cukup bilangkan, saya belum ada uang. Kalau mereka memaksa, jawab seperti ini. Kalau kamu memaksa saya harus membayar hari ini, kamu sudah melanggar hak ajasi saya sebagai manusia. Kamu saya laporkan ke pihak yang berwajib. Itu aja bilang. Nah, kalau suasana tidak terkontrol dan DC, ya kita anggap aja DC-nya marah-marah ini segala macam, kamu harus hubungi RT RW setempat. Begitu. Ya. Nah, jadi galbay dipinjol secara hukum pidana itu tidak ada ya. Namun jangan kita pinjol untuk memalsukan data, maksud saya. Contoh kalian pinjol datanya pakai orang lain, mukanya orang lain, alamatnya nggak sesuai, tidak. Tapi itu saya rasa jarang ya. Rata-rata orang pinjol karena mereka terdesak. Sudah mereka terdesak, malah ditekan habis, bunga dinaikkan, waktu dipercepat. Wah, pokoknya ampun lah pokoknya. Jadi agar kalian tetap semangat dalam menghadapi teror-teror DC, nanti saya sertakan link kita untuk bergabung sharing-sharing di grup, apakah nanti Telegram atau WA. Mau pinjolnya masuk ke situ juga nggak masalah, DC-DC pinjolnya nggak ada masalah ya. Biar nanti kalian tetap semangat dalam menghadapi ini semua. Sambil nanti kalian di sana bisa belajar tentang hukum hutang pinjol. Begitu ya. Untuk saat ini mungkin sampai di sini dulu. Kalian ikuti terus video-video setelah ini ya.